Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar darinya kan? Bagus. Nah, masih ingatkah kalian? Kemarin kalian telah belajar tentang reklame dan jenis-jenis reklame. Salah satunya seperti yang Bu Novi miliki ini. Masihkah kalian ingat jenis reklame apa ini? Ya, bagus. Ini adalah brosur. Kali ini kita akan mendalami materi tentang brosur. Apakah brosur itu? Brosur adalah media promosi iklan yang ditujukan kepada konsumen agar mengetahui kelebihan jasa dan produk atau pengetahuan yang ditawarkan dalam bentuk selembaran dan terbit hanya sekali. Jadi, brosur itu berbentuk satu lembar saja. Mari kita pelajari fungsi brosur. Pada gambar yang terlihat, itu adalah contoh salah satu brosur yang Ibu miliki. Bisa kalian perhatikan gambarnya sambil mendengarkan penjelasan fungsi brosur. Fungsi brosur ada 3. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Maksudnya adalah brosur biasanya dipakai untuk menginformasikan kepada para konsumen berkaitan dengan perusahaan. Jadi memberikan informasi. Yang kedua adalah fungsi iklan. Fungsi iklan adalah brosur benar-benar sangatlah penting sebagai alat iklan atau alat promosi yang menarik dan juga memungkinkan untuk mempromosikan satu atau lebih produk maupun jasa. Jadi untuk mengiklankan suatu barang. Fungsi yang ketiga adalah fungsi identifikasi. Adalah desain dari brosur yang baik memungkinkan untuk mempertahankan kriteria yang sama melalui semua brosur perusahaan. Jadi orang akan berpandangan sama tentang produk yang ada dalam brosur tersebut. Itu adalah fungsi identifikasi. Nah, berikutnya kita akan mempelajari ciri-ciri brosur. Ada 6 ciri-ciri yang Ibu sajikan berikut ini. Yang pertama, brosur umumnya mempunyai pesan yang tunggal. Jadi, pesannya hanya satu, untuk membeli atau untuk melaksanakan sesuatu. Yang kedua, tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Seperti tadi, fungsi brosur untuk menginformasikan. Yang ketiga, brosur hanya sekali diterbitkan. Jadi tidak berulang-ulang diterbitkannya. Tidak sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi hanya satu kali. Jika suatu saat akan terbit lagi, maka dibuat lagi, mungkin yang lebih menarik atau lebih banyak gambarnya. Berikutnya, ciri yang ketiga dibuat semenarik mungkin, sehingga orang-orang akan tertarik untuk membaca, kemudian mengikuti apa yang ada dalam brosur tersebut. Ciri yang kelima, didistribusikan atau disebarkan secara tersendiri oleh perusahaan tersebut. Jadi, tidak meminta orang lain atau orang di luar perusahaan untuk menyebarkannya. Kalaupun meminta orang lain, orang tersebut akan diberi upah atau jasa oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, desainnya menarik dan isinya jelas. Tentu saja, karena brosur bersifat iklan, maka desainnya harus menarik agar orang tertarik untuk membacanya. Dan isinya juga harus jelas, agar orang-orang bisa mengikuti apa yang ada dalam brosur tersebut. Entah itu membeli atau melakukan sesuatu. Berikutnya, kita harus mengetahui kriteria brosur yang baik untuk bisa menghasilkan brosur yang baik juga. Ada 4 kriteria brosur yang baik seperti yang kita bahas pada pembahasan reklame kemarin. Hampir sama ya untuk kriteria brosur yang baik. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ilustrasi itu semacam gambar, jadi harus menarik dan mudah diingat sehingga ketika orang membaca sekali, dia akan teringat terus dengan isi brosur tersebut. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik, jadi proporsional. Tulisannya tidak besar sekali atau bahkan kecil sekali, tetapi cukup layak atau cukup baik untuk dilihat sehingga menarik.
Sekarang tugasmu adalah rancanglah sebuah poster yang bertema ajakan menggunakan produk dalam negeri. Salah ada dua contoh di bawahnya, tapi kamu bisa berkreasi sekreatif mungkin membuat poster boleh yang berbeda dari apa yang ibu contohkan. Aku cinta produk Indonesia, aku cinta produk Indonesia 100%. Kalian bisa mencarinya atau mencari referensi posternya di Google atau melalui teman, atau kalian pernah melihat kemudian membayangkan dan menggambarkannya di buku gambar. Setelah digambar, foto postermu tersebut kirimkan ke WA khusus tugas ya. Nah, demikianlah pembelajaran brosur kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.